My Lecturer, My Husband by Glitisius versi novel. Jangan lupa subscribe, like, dan bunyikan loncengnya ya, biar admin semangat buat ngepost episode selanjutnya. Silahkan menikmati. My Lecturer, My Husband episode 17 by Glitisius. Suami gue dan ayahnya sekarang lagi pergi untuk mencari asisten rumah tangga. Selama ini ibu mertua gue mengerjakan semuanya sendiri. Jadi di saat beliau meninggal, urusan rumah tangga sedikit terbengkalai. Setelah selesai membereskan rumah, dibantu dengan sanak saudara, akhirnya gue memilih-milih untuk masuk ke dalam kamar buat melihat album-album masa kecil milik dia dan yang lainnya. Di saat gue sedang mencari, gue menemukan buku hitam legend milik dia yang tidak pernah gue lihat lagi setelah kami menikah di antara tumpukan buku koleksinya. Dengan hati-hati, gue mengambil buku itu dan membukanya dengan perasaan tidak menentu. Halaman awal tidak ada yang berarti selain profil milik Pak Arya, nomor telepon dan juga email. Biodata yang mungkin memudahkan orang untuk mengembalikan buku ini jika buku ini hilang. Halaman berikutnya gue menemukan tulisan 100 mimpi miliknya yang sebagian besar sudah tercoret dengan tinta merah. Berarti mungkin sudah tercapai. Gue melihat tulisan-tulisan yang tertulis dengan tinta merah itu seperti lulus dengan prestasi cum laude, melanjutkan S2, menikah, dan lain-lainnya. Gue menyimpulkan jika ini adalah impian yang sudah tercapai. Ada beberapa poin yang belum dicoret oleh tinta merah, yaitu melanjutkan studi S3 di luar negeri, membahagiakan orang tua, serta memiliki 3 orang anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Gue tersedak ludah gue sendiri begitu melihat poin itu. Pak Arya yang kaku kayak gitu dengan anak yang banyak bukanlah kombinasi yang baik menurut gue. Dan poin untuk membahagiakan orang tuanya yang belum tercoret membuat gue merasa miris. Bukankah dia udah melakukan semua yang diperintahkan orang tuanya? Bahkan dia sama sekali nggak menolak perjodohan di antara kami karena menuruti perintah mereka. Apakah menurut dia itu bukan termasuk membahagiakan orang tua? Gue pun membuka halaman berikutnya dan di sana ada foto Pak Arya yang masih sekolah dasar dan sedang memegang piala juara umum. Dan halaman berikutnya foto-foto saat dia memenangkan beberapa olimpiade. Di foto-foto tersebut mulai terlihat ekspresinya yang kaku, berbeda dengan album masa kecilnya yang membuat gue mengulum senyum. Gue masih membuka lembar demi lembar sampai gue menemukan foto Pak Arya dengan jas alma mater khas kampusnya dengan siswa SMA yang gue hafal sebagai sosok gue. Gue mencoba mengingat kembali kapan kira-kira foto ini diambil. Dan memori tentang mahasiswa KKN yang datang ke sekolah gue saat gue SMA kembali terngiang di benak gue. Saat itu, kelompok KKN itu sedang melakukan penyuluhan kesehatan, dan mereka mengadakan debat terbuka antar siswa yang terbagi dalam beberapa tim dengan 3 orang sebagai anggota. Dan gue ingat kalau tim gue lah yang keluar sebagai pemenang, karena kemampuan berdebat gue yang cukup lebih baik dari yang lain. Mahasiswa ganteng, ketua penyelenggara yang terkenal diam itu ternyata Pak Arya, suami gue sekarang. Gue ingat foto ini diambil karena untuk dokumentasi kegiatan mereka dan gue diminta sebagai perwakilan siswa untuk difoto bersama sang ketua panitia. Halaman berikutnya hanya ada bait-bait puisi kecil singkat akan rasa kagum terhadap seseorang yang membuat gue segera membuka halaman berikutnya. Gue kembali menemukan foto gue saat upacara penerimaan mahasiswa baru saat itu, dengan wajah kusam dan kumal khas mahasiswa yang baru di ospek. Dan di bawah foto itu ada sebuah tulisan, "Finally, I found you." Halaman berikutnya ada foto gue sedang berkumpul dengan teman-teman gue. Ada foto gue sedang memberi kata sambutan saat kegiatan kemahasiswaan. Foto gue sedang mengikuti perkuliahan di kelas bersama Rara, dan masih banyak lagi, sampai foto pernikahan kami. Sampai halaman terakhir gue menemukan foto gue dan ibu mertua gue, dan di bawahnya ada tulisan, "Two most important women in my life."
Dari buku itu, kini gue mengerti bahwa saat ini gue adalah satu-satunya perempuan yang terpenting di dalam hidupnya. Gue nggak tahu kenapa gue jadi senyum-senyum sendiri sekarang setelah melihat isi buku legend itu. Bahkan hal itu berlangsung sampai malam saat suami gue pulang. "Kamu sakit?" Itu adalah pertanyaan yang dilontarkan Pak Arya begitu melihat gue yang masih senyum-senyum. "Gimana mas? Asisten rumah tangganya udah dapet?" Tanya gue balik untuk mengalihkan topik. "Udah, sama papa lagi keliling rumah dan dijelasin tugasnya." "Kok lama?" "Ngambilnya dari desa yang cukup jauh. Masih saudara juga tapi jauh." "Yang kayak gitu lebih baik sih dibandingkan dengan orang yang gak ada hubungan darah," timpal gue. "Papa beneran gak mau tinggal sama kita aja?" "Papa masih kerja. Mungkin kalau dia sudah pensiun dan kita pindah dari apartemen, dia akan berubah pikiran. Papa mungkin masih mau mengenang kebersamaannya sama mama," kata Pak Arya yang gue angguki. "Mas mau mandi apa makan dulu?" Tanya gue ke dia yang membuat dia mengerutkan alis dan mengecek suhu dahi gue dengan telapak tangannya. "Beneran kamu gak sakit?" tanya dia bingung. Gue pun berdecak pelan dan menyingkirkan tangannya dari dahi gue. "Kenapa sih? Kamu gak biasanya kayak gini. Kalau kamu aneh-aneh kan biasanya kamu lagi sakit." "Emang cuma dia yang bilang istrinya sakit di saat istrinya ngasih perhatian?" "Mas, di kampus kan udah pada tahu. Jadi gimana?" tanya gue bingung. "Ya nggak gimana-gimana," jawab Pak Arya. "Kalau ada masalah nanti gimana? Kita nikah cuma perlu restu orang tua, bukan mereka. Lagian kamu juga mau lulus kan?" "Saya takut dibantai di ruang sidang, Mas." "Saya kan ada di ruangan itu juga nanti." "Mas kalau sidangin mahasiswa jangan galak-galak dong, nanti imbasnya ke saya." "Saya nggak galak kalau saat sidang." "Iya, tapi teoritis, sama nyiksanya," kata gue jujur yang membuat Pak Arya mengulum senyuman. "Itu kan untuk kebaikan kalian juga," kata Pak Arya yang membuat gue menatapnya dengan malas. Dosen itu selalu benar, dan suami itu berkuasa. Kalau dosen sekaligus suami, ya begini, gue serba salah. "Perasaan tadi muka kamu sumringah," kata Pak Arya sambil membawa gue ke pelukannya di kasur. Semenjak ibu mertua gue pergi, dia mulai sedikit lebih menunjukkan sisi manjanya ke gue. "Mas, kemarin ngasih nilai saya C di semester kemarin objektif apa subjektif?" tanya gue yang membuat dia sedikit melonggarkan pelukannya dan menatap gue dengan heran. "Objektif?" jawab dia yang membuat mata gue memicingkan curiga. "Mas bohong kan?" "Serius, nilai tugas kamu tuh nggak ada, makanya kasih nilai kamu segitu." "Saya kan ngumpulinnya sama Rara, masa nggak ada sih?" "Mas cuma mau modus-modus kan?" tanya gue curiga. "Modus apa?" "Nggak usah pura-pura nggak ngerti," kata gue sedikit kesal. "Saya beneran nggak paham." "Kapan Mas tahu dijodohin sama saya?" "Pertengahan semester kemarin." "Tuh kan, pasti Mas sengaja deh." "Sengaja apa?" "Cari perhatian saya, ayo ngaku aja. Saya udah lihat semua isi buku hitam kesayangan Mas," kata gue yang membuat Pak Arya mengkaku tiba-tiba. "Kamu lihat?" tanya Pak Arya yang membuat gue membeku. Gue merutuki mulut gue yang gak bisa dikontrol. "Hehehe, saya nemu pas bersih-bersih tadi," kata gue sambil nyengir gugup dan menggaruk rambut gue dengan salah tingkah. Pak Arya pun terlihat salah tingkah sekarang. Kupingnya memerah dan mukanya mengeluarkan ekspresi aneh, terkesan malu-malu yang belum pernah gue lihat sebelumnya. "Mas ternyata stalker ya? Dan kamu ternyata nggak ingat sama sekali tentang saya," balas Pak Arya. "Itu 6 tahun yang lalu di saat saya masih kelas 2 SMA. Ya saya mana inget. Mas juga nggak pernah ngomong sama saya." "Dasar nggak peka." "Dasar kaku." Ledekan yang kami keluarkan membuat kami tertawa dengan spontan. "Mas, bisa nggak lebih menunjukkan sisi Mas yang itu lebih sering?" tanya gue yang membuat wajah Pak Arya berubah menjadi kaku lagi. "Yang mana?" "Bodo amat ah," kata gue kesel sambil membalikkan tubuh gue untuk memunggungi dia.
Dia tuh selalu pura-pura bodoh untuk soal kayak gini. Dia kemudian merengkuh tubuh gue dari belakang dan mendekatkan tubuh gue ke arah tubuhnya. Hal itu membuat gue bisa merasakan hembusan nafasnya di sekitar leher. Tanyain yang kamu pengen tahu, dan saya akan jawab hal itu mulai sekarang. Gue mengerti, untuk orang kaku kayak dia, mungkin posisi tidak saling tatap muka adalah posisi terbaik dalam menceritakan sesuatu. Ceritain semuanya, kata gue pada akhirnya. Bisa lebih spesifik? Ya ampun mas, kata gue kesel sambil melepaskan rengkuhannya dari tubuh gue. Tapi dia malah semakin memeluk gue dengan erat sambil tertawa. Ambekan, kata Pak Arya di kuping gue yang membuat gue merinding. Ya gimana gak ngambek kalau masnya kayak gini terus. Kaku kayak kanebo kering. Datar kayak triplek, protes gue. Dia tiba-tiba menahan tubuh gue dengan tangannya dan memposisikan tubuhnya di atas tubuh gue. Aduh, kayaknya gue salah ngomong. Kanebo kering, tanya Pak Arya sambil menaikkan sebelah alisnya. Mas kan kaku, timpal gue dengan kiku. Siapa yang buat istilah itu? Tanya dia yang membuat gue menelan ludah gugup. Gue sayang Joanna kalau gue bilang dia pencetus panggilan itu ke Pak Arya, yang ada dia akan maki-maki gue nanti. Tercetus gitu aja, kata gue mencoba mengelak. Kamu sama teman-teman kamu sering ngomongin saya. Mas, bisa nggak kita ngomong dengan posisi yang lebih enak, normal gitu? Tanya gue ke Pak Arya mencoba mengalihkan topik. Jawab, kata Pak Arya yang membuat gue kembali merutuki untuk kesekian kalinya. Iya, kadang kami suka ngomongin dosen, dan mas termasuk, jawab gue pada akhirnya. Apa yang kalian omongin tentang saya? Aduh bisa mati nih gue kalau bilang gue ngedoain hidup dia susah. Gue ngatain dia gila, dan masih banyak umpatan-umpatan yang gue keluarkan untuk dia. Kita ngomongin buku legenda milik mas, kata gue gugup. Tapi bukan saya sama teman-teman saya doang kok mas. Semua mahasiswa juga ngomongin itu. Kalian ngomongin apa? Mereka bilang kalau buku itu catatan utang punya mas, jawab gue dengan cengiran kaku. Mereka berarti benar. Tapi kan gak ada utang di isi bukunya mas. Impian yang belum saya capai adalah hutang untuk saya. Kami hampir ketinggalan pesawat keesokan harinya karena kesiangan. Untung saja ayah mertua gue ngebangunin kami tepat waktu. Kalau tidak, mungkin kami harus mengatur kembali jadwal penerbangan kami. Sementara suami gue harus menyidang mahasiswanya siang ini. Setelah memastikan gue mendapatkan taksi, Pak Arya mencatat nomor polisi kendaraan, nomor bodi taksi, nama pengemudi, dan kode pengemudi. Dia baru melepaskan gue untuk pulang ke apartemen sendirian. Sedikit berlebihan memang, tapi gue jadi lebih melihat sisi posesifnya. Setelah sampai apartemen, gue pun diharuskan untuk menelepon dan mengabarkan kalau gue udah sampai. Baru aja gue meluruskan pinggang gue di sofa, gue mendapatkan telepon dari Hanif yang membuat perasaan gue gak enak. Halo? Halo? Lo udah balik kan? Kok lo tahu? Laki lo udah bergentayangan, jelas gue tahu. Lo di mana? Suami gue bukan setan. Cie ngebela. Iya, lo yang setan kan? Dia iblis. Sialan lo. Serius nih? Lo di mana? Di apartemen? Emangnya kenapa sih? Lo dipanggil Prof esok. Gue doang. Si Jenara? Gue cuma taunya lo doang. Kayaknya Jenara enggak deh. Gue takut mau ke kampus nih. Udah pada tahu kan? Kalau pada ngamuk atau ngebully gue gimana? Lo lupa suami lo siapa? Udah nggak sayang nyawa apa kalau ada yang ngebully lo? Gue aja semakin baik kan? Jangan lupa bilang ke suami lo. Siapa tahu nilai gue nongol-nongol A. Sampah. Lo tempat pembuangan akhirnya ya? Nif, mau nilai lo bagus nggak? Mau sih. Tapi perasaan gue mendadak nggak enak gini nih. Hehehe. Jemput gue dong.
Lo bisa memanfaatkan sesuatu dengan baik ya, kata Hanif sarkas. Makasih buat pujiannya. Gue lagi gak muji. Gue aduin suami gue kalau lo ngatain gue. 15 menit gue udah di lobi apartemen. Bye. Dengan muka bete, pada akhirnya Hanif sampai di depan apartemen gue 15 menit kemudian. Dan kami pun menuju kampus. Gue pamit ke Hanif dan melangkahkan kaki gue ke ruangan Prof. Esok. Banyak mata yang memandang gue dengan pandangan menilai sekarang. Beda dengan mereka dulu yang acuh nggak acuh dengan keberadaan gue. Permisi Pak, saya dengar saya dipanggil ke ruangan Bapak, kata gue yang dijawab anggukan oleh Prof. Esok. Beliau kemudian menanyakan topik skripsi gue dan seberapa jauh kesiapan gue untuk menempuh sidang yang gue jawab dengan sejujurnya. Mungkin kalau gue siap nggak siap sih, tetapi sidang itu adalah proses yang gue harus lewati pada akhirnya. Hal itu diangguki oleh Prof. Esok. Semoga sukses. Hanya itulah yang beliau ucapkan ke gue sebelum meninggalkan ruangannya. Gue keluar ruangan Prof. Esok hampir berbarengan dengan Pak Arya yang keluar ruangannya, sehingga kami pun berpapasan. Kamu ke kampus? Tanya Pak Arya yang gue jawab dengan anggukan. Prof. Esok nyuruh saya nemuin dia tadi, jawab gue. Pak Arya melihat sekeliling sebelum membawa gue masuk ke ruangannya. Kenapa, Mas? Pak, tumben pakai lirik kanan-kiri. Gue belum membiasakan diri gue kembali untuk bertemu sama dia di kampus sebagai dosen untuk saat ini. Pak Arya sempat terlihat berpikir sebelum mengarahkan wajah gue untuk menatapnya. Saya nggak ikut mendampingi kamu di ruang sidang nanti. Karena banyak dari pihak mahasiswa dan dosen yang protes, takut saya nggak objektif nanti. Jadi ini alasan Prof. Esok menyuruh gue menemuin dia tadi, batin gue. Mana penguji gue Prof. Bara dan Dr. Andin, dua-duanya terkenal killer, 11-12 sama suami gue. Gue jadi pengen nangis sekarang. Masalahnya yang tahu seluk-beluk skripsi gue itu kan emang suami gue, bukan Prof. Esok yang ngasih bimbingan pun jarang. Kamu harus percaya diri, oke? Buktikan sama mereka dan juga saya kalau kamu bisa, kata Pak Arya mencoba menghibur. Saya takut, Mas, kata gue yang membuat dia mengelus bahu gue dengan lembut. Jangan takut, nanti malam kita kupas lagi tentang skripsi kamu agar kamu lebih percaya diri, oke? Terima kasih ya sudah menonton sampai episode ini. Sampai bertemu di episode ke-18. Jangan lupa subscribe, like, dan bunyikan loncengnya ya. Terima kasih.